Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Sniper Aceh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita tidak membuat satu tutorial atau membongkar atau membahas satu-satu masalah, tapi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang selama ini terlalu banyak ya pertanyaan yang tidak sempat saya jawab dan tidak sempat saya buatkan videonya teman-teman. Nah, ini video pertama ya yang selama ini saya tidak menguploadnya. Ini ada teman-teman bertanya tentang PCP Moser Pasopati ya. Yang ini dia teman-teman. Ini sudah berdebu teman-teman, jarang saya pakai ya. Nah, selama ini tidak pernah saya pakai teman-teman, saya tidak hunting. Ini dia bentuknya teman-teman. Untuk PCP Moser Pasopati. Nah, ini dia teman-teman bentuknya. Jadi pertanyaan dari teman-teman tentang PCP Moser ini, Bang, apakah bisa PCP Moser Pasopati ini untuk big game ya? Ada juga pertanyaan-pertanyaan lain teman-teman. Apa bisa PCP Marauder OD38 itu big game dan juga bocap ya teman-teman, seperti ini. Ini bocap. Apa bisa big game atau tidak ya? Itu sering ditanyakan oleh teman-teman kita. Nah, jadi saya jawab teman-teman. Soal big game itu kita bahas dulu, big game itu sebesar apa sih buruan kita. Ini kan pastinya kita itu berbicara big game pasti utamanya untuk hama babi teman-teman. Ya kan? Itu udah pasti teman-teman. Untuk hama babi. Jadi kalau untuk hama babi teman-teman, kalau kita tidak mengenai pas pada sasarannya, pada titik vitalnya teman-teman, jadi hama babi itu tidak akan tumbang teman-teman ya. Walaupun dengan PCP Moser big game kaliber berapa saja, mau 4,5 kalibernya, mau 5,5 ataupun 6,35, kaliber 8 ataupun kaliber 9. Jadi harus pas pada titik vitalnya, kecuali dengan api ya teman-teman. Kalau kena unit api itu, kalau kena unit api baru tumbang di mana saja dia kena ya. Nah, jadi kalau pas pada vitalnya, baik Marauder, bocap, ataupun ini PCP Moser dari Pasopati ini juga akan tumbang dia teman-teman. Nah, ya pas pada titik vitalnya. Sudah pernah saya kasih tahu ataupun banyak video-video kawan kita itu di mana posisi titik vitalnya. Ya, di atas kaki depannya itu ataupun kita shot pas di tengah kepalanya teman-teman. Nah, jadi disitulah titik kelemahannya. Jadi kalau untuk di shot, walaupun kadang-kadang pakai unit gejeluk teman-teman, ya, unit gejeluk juga memiliki power yang kuat ya. Kalau untuk hama babi itu tumbang teman-teman kalau pas pada titik vitalnya ya. Nah, jadi kalaupun powernya itu luar biasa, kalau unit angin ya, itu tidak akan tumbang kalau kita shot sembarangan, tidak pas kena pada
titik vitalnya teman-teman. Bisa-bisa kita nanti yang akan diserang balik oleh hama babinya, apalagi hama babi hutan yang besar-besar ya teman-teman. Nah, jadi kalau unit api itu tumbang, tapi kalau ini nggak bisa teman-teman. Nah, ya, jadi kalau untuk big game unit ini sudah bisa, Pasopati sudah bisa, Mauser, Marauder, Bocap teman-teman ya, itu sudah bisa teman-teman. Kalau untuk hama tupai, hama monyet, hama babi ya, itu sudah bisa. Nah, jadi ada yang model untuk para pemburu ya, yang ada di Perbakin, itu untuk berburu buruan besar seperti rusa teman-teman ya. Itu butuh powernya yang luar biasa, kalibernya juga harus besar 8 sampai 9 mili teman-teman. Nah, itu PSI-nya sampai sekali shot itu 800 PSI sampai 1000 PSI ya teman-teman. Itu powernya luar biasa. Kalau 4000 PSI cuma 4 kali shot. Nah, itu untuk kaliber 8 dan 9 teman-teman. Ya. Itu power luar biasa. Nah, itu digunakan untuk para pemburu yang ada di Perbakin teman-teman. Kalau kita cuma menjaga kebun, ya ini sudah mantap untuk PCP seperti ini teman-teman. Sesuai keinginan kita, sesuai bentuknya yang mana. Nah, dan selanjutnya teman-teman, kita ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita ini. Banyak ya teman-teman pertanyaan yang tidak sempat saya balas dengan video ya. Jadi kadang-kadang saya balas dengan saya balas chatnya saja ya. Jadi di sini ini siapa ya? Ini dari Bang Razor ya. Bang, punya saya Mauser tabung stainless OD 25. Udah 1 bulan nggak dipakai, tekanan di 2700 PSI. Itu masih aman bang? Atau dikurangi aja anginnya? Nah, ini pertanyaan seperti ini teman-teman. Kalau unit kita simpan teman-teman, lebih baik anginnya dikurangin. Itu di 500 PSI sudah cukup ya. Tergantung unitnya teman-teman. Misalnya kalau seperti saya bilang tadi, big game yang powernya luar biasa seperti Mauser, itu kadang-kadang di bawah 1000 dia akan kita shot terakhir, maka dia akan ngepost semua. Nah, ataupun pas kita shot di bawah 1000 nanti ngepost dia keluar seperti bocor. Nah, jadi terpaksa harus ditinggalkan anginnya 1000 PSI teman-teman. Nah ya, jadi kalau yang bisa seperti Gejeluk, Marauder ya, sama Mauser Pasopati ini ya, itu bisa kita sisakan di 500 PSI, bisa kita sisakan di 300 PSI. Nah, setelah itu silakan teman-teman simpan selama-lama mungkin lah, bertahun kah, berbulan ya. Karena tekanan tinggi akan sangat berbahaya bagi unit kita teman-teman. Bisa-bisa dia pecah tabung ataupun pecah sealnya, bocor ya. Sangat kasihan juga ya teman-teman. Nah, jadi lebih baik bang dikurangi saja ya Bang Razor. Nah, tuh selanjutnya teman-teman, saya jawab cepat-cepat saja ya. Bang Putra, kalau Gejeluk sampai kehabisan angin, apa bisa ada kebocoran nanti bang? Nah, jadi teman-teman, unit kita jangankan Gejeluk, seluruh unit kalau bisa anginnya jangan sampai kosong. Nah, karena kenapa? Takutnya akan terjadi kebocoran. Nah, jadi kebocorannya itu kapan? Kalau kita simpan lama teman-teman. Nah, jadi bukan berarti begitu anginnya kosong dia langsung bocor, tidak teman-teman ya. Jadi misalnya kita sudah pakai, sudah habis kosong, tidak kita isi lagi, tapi kita simpan ya berhari-hari, berminggu, berbulan, dan pada akhirnya nanti
di klepnya ya, di sealnya itu akan dia sifatnya berair. Air itu nanti akan berubah dia ya, akan ada seperti kapur ya, berkapur. Jadi terjadilah kebocoran pada sealnya ataupun pada valve-nya, teflonnya ya. Nah, jadi kalau cuma kita pakai habis. Karena kita masih di kebun, masih nginap di sana, kita belum sempat pompa. Ada 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tidak masalah teman-teman ya. Jadi jangan sampai berbulan-bulan dia kosong. Jadi harus diisi ya. Ya kalau bisa diisi secepatnya. Jadi tidak mungkin langsung bocor dia teman-teman. Nah begitu ya. Bang Putra meninjau ya. Oke, selanjutnya kita bacakan ini Kosasih. Tekanan angin di tabung PCP sama di pompa apa sama bang? Mohon dijawab katanya. Nah, lebih baik kita pedoman saja di pompa teman-teman ya. Kebanyakan manometer di unit kita itu cepat rusak. Nah, kalau manometer di unit kita dengan di pompa itu sama dia kalau memang tidak macet. Nah, jadi kalau macet biasanya sering macet di unit kita teman-teman ya. Ya, ini sering macet dia. Nah, makanya nggak masalah kalau udah macet kita ganti saja. Harganya pun tidak terlalu mahal teman-teman ya. Kita ganti saja. Dan kita lihat kalau misalnya di pompa itu agak kurang payah sedikit macetnya teman-teman, karena dia barang bagus ya. Nah, jadi pedoman saja kalau misalnya ada selisih antara pompa dengan unit, pedoman saja di pompanya ya. Begitu ya Bang Kosasih. Oke, selanjutnya Bang Razur ya. Bang, senapan saya Moser OD25 stainless. Kalau di manonya maksimal di 3000 PSI. Itu kira-kira tebal tabung berapa mili ya bang? Terus kalau isi angin amannya berapa PSI bang? Maaf pemula bang. Nah, sama mimis yang cocok apa ya bang? Nah ini panjang juga kita jawabnya tuh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita jawab dulu yang kira-kira tebal tabung. Tebal tabung itu teman-teman yang tahunya itu tebal tabung, terus kalau isi angin berapa PSI. Itu berapa PSI tebal tabung, berapa PSI itu biasanya yang tahunya pengrajinnya teman-teman. Nah, dan ataupun penjualnya, karena sama penjual sudah dikasih tahu. Jadi bukan PSI itu bukan cuma berada pada ketebalan tabung, tapi PSI itu juga pada kualitas unit kita teman-teman, bahan di dalamnya ya, dan seal-sealnya ya, pen-pennya ini semua, dan semuanya lah teman-teman ya, bahan tabung dan segala macam. Jadi yang tahu itu di dalam jadi yang tahu itu teman-teman adalah pengrajinnya. Makanya kalau saya sarankan ikuti saja bagaimana kata daripada pengrajinnya. Kalau dibilang 2700 diisi saja di situ teman-teman. Kalau dibilang 3500 isi saja di 3500. Jangan berpedoman kepada manometer. Oh, di sini manometernya ada 3500 teman-teman ya. Di sini 3500. Ya, rata-rata PSI dari manometer ini 3500. Padahal unit kita itu aman di 2500. Jangan ikuti mano. Makanya yang tahunya itu adalah instruksi dari pengrajinnya, teman-teman. Kalau teman-teman tanya sama saya nggak bisa menjawab pasti. Takutnya salah nanti, karena kekuatan daripada satu unit itu yang tahu cuma pengrajin. Oke, yang selanjutnya apalagi ditanya tadi? Sama mimis ya bang, yang cocoknya apa bang? Nah,
mimis. Kalau saya itu pakai teman-teman, saya sering pakai JBS, Barkuda Max, Samyang, dan juga Hercules ya teman-teman. Banyak juga yang lain-lain yang bagus mimisnya teman-teman ya. Itu yang saya pakai ya. Dan yang cocok itu tidak bisa saya pastikan apa di unit teman-teman. Nah, jadi kecocokan itu ada pada unit masing-masing. Apa sih yang dia makan yang cocoknya? Nah, kalau misalnya kita tes lah, mintalah sama teman-teman kita itu, minta JBS sedikit, minta ini sedikit, tes, lalu dites apa yang cocoknya teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi nggak bisa kita pastikan ini Moser, ini mimisnya, ini Marauder, ini mimisnya, nggak bisa teman-teman ya. Kita perlu tes dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut, nanti terlalu panjang durasinya. Ini dari Rama Men ya. Izin bertanya bang, unit saya PCP Jawa trigger, picunya keras saat ditarik, solusinya gimana bang? Nah, ini masalah picu ini keras ditarik teman-teman ya. Ini kadang-kadang bukan berpengaruh pada picunya saja ya, tapi pada per hammer. Kadang-kadang per hammernya terlalu keras kita tarik ya, jadi ini terlalu kuat ini teman-teman ya. Ini kita tarik terlalu keras ya, karena apa, dorongan per tadi yang sangat kuat, jadi ini terjadilah picu ini keras untuk kita tarik. Nah, jadi itu bukan berarti kita harus ganti per, itu memang setelannya begitu. Karena dia ada setelan di per teflon ya, per teflon harus dilembutkan sedikit ya. As teflonnya mungkin harus dipotong sedikit. Nah, jadi per hammernya tidak perlu harus keras sekali, karena setelan di dalam ini sudah agak lemah, jadi menghasilkan power yang kuat. Nah, teman-teman, begitu. Ada juga bisa jadi juga di dalamnya ini ada grinder, gigi grinder ya. Ini yang satu nih, 1, 2, itu giginya. Mungkin di giginya itu tidak rapi teman-teman ya. Teman-teman buka, teman-teman gosok saja, nanti biar dudukannya bagus. Sedikit kita tarik, sudah lepas dia ya. Nah, digosok saja gitu ya teman-teman. Nah, begitu ya Bang Rama. Dan selanjutnya Bang Madu ya. Bang Madu. Nah, saya punya gejolak tapi kalau dipompa galak rubah teleskopnya. Waduh, maksudnya ini teleskopnya itu waktu kita pompa gejolaknya berubah teman-teman. Nah, akurasinya udah berubah, lagi, nanti kita pompa berubah lagi. Itu kenapa? Yaitu kesalahannya di kemungkinan besar di teleskopnya teman-teman ya. Makanya kita pilih saja teleskop yang sedikit anti getar, tahan getar waktu kita gejolukkan teman-teman. Nah, jadi kalau kita pakai yang banyak aksesoris di teleskop itu, maka dia akan cepat getarannya ya. Kalau seperti 4x32 itu agak, dia nggak punya aksesoris apa-apa ya, nggak. Maksudnya tidak ada paralaknya, tidak ada zoomnya, tidak ada lampunya dan segala macam. Jadi untuk terjadi kerusakan padanya itu agak sedikit sulit ya teman-teman. Tidak rusak dia. Nah, begitulah kira-kira teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja. Nanti durasinya terlalu panjang, lain kali kita sambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain ya teman-teman. Mohon maaf bila pertanyaan kadang-kadang ada yang terlewati, tidak terjawab. Silakan teman-teman tanya lagi, nanti akan saya balas teman-teman ya. Mohon maaf juga kalau terlambat untuk membalas, maklum saya ada kegiatan-kegiatan yang lain. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehobi.